Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di materi 2. Nah, materi 2 ini tentang rangka bidang. Nah, langkah-langkah yang pertama itu sama, kita klik di new. Kemudian file name-nya dikasih nama kalian. Kemudian dikasih nama materi 2 yaitu rangka bidang. Dan sama kita buat folder penyimpanannya. Nah, sini jangan lupa kita pilih tabnya yang analytical, kemudian unitnya pilih yang metric, kemudian kita ke job info. Sama seperti kemarin, nama job name-nya materi kita. Untuk engineer-nya nama kita sendiri. Nah, untuk checkernya ini kalian isi nama aslab-nya ya. Nama lengkap. Kemudian approver ini nama dosen secara lengkap. Jangan lupa diisi tanggalnya. Nah, kalau sudah kita klik yang create. Nah, karena di sini soalnya kita menggunakan satuan meter dan juga mton, kita rubah dulu unitnya sesuai dengan soal. Meter, metric ton, dan apply. Nah, kemudian kita ke utilities, ke command file. Nah, di sini karena materinya adalah rangka bidang, untuk statnya kita ganti ke truss. Nah, kalau sudah klik Ctrl S, kemudian di close. Nah, untuk soalnya, untuk pertama kita membuat titik nodal yang pertama, yaitu di koordinat 0, 0. X0, Y0. Nah, titik yang kedua, kita membuatnya di X3 dan Y0, sesuai dengan soal. X-nya diisi dengan 3 meter, Y-nya diisi 0. Nah, selanjutnya ke titik 3. Titik 3 itu ada di bentang 2 meter dari node kedua, yaitu berarti 5 meter di koordinat X dan 0 di koordinat Y. Nah, kemudian bentang yang selanjutnya ada di koordinat 6Y. 6X, 0Y. Y-nya di 0. Nah, kemudian kita bikin koordinat yang di atas. Nah, di atas itu koordinatnya kan X-nya ada di bentang 3 meter dan Y-nya ada di bentang 4 meter. Kita isikan 4. Nah, ini muncul yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang di sampingnya. Ada di bentang 5, X-nya 5 dan Y-nya 4. Muncul titik kedua sini. Sama caranya. Nah, karena soal kita ini kan sama nih. Jadi nanti bisa kita mirrorkan. Nah, sebelum di mirror kita ke add beam dulu. Setelah sudah muncul titiknya ini, kita ke add beam. Nah, usahakan kalau add beam itu, kalau kalian mulainya dari kiri ke kanan,
semuanya itu harus dimulai dari kiri kanan, jangan kanan ke kiri. Nah, kalau kalian mulai dari bawah ke atas, kalian juga mulainya dari bawah ke atas semua, jangan dibalik. Diklik per titik ya, titik per titik diklik. Nah, ini kalau sudah kalian klik ESC, nah, karena bentangnya ini kan sama, mirip, kita bisa blok, klik kiri, tahan, kemudian di blok. Nah, kemudian kalian klik di sini, ada namanya mirror. Kalian klik mirror. Nah, kemudian kalian klik yang ini. Ini klik, kalian klik di sini. Di mana sih titik mirrornya? Nah, di sini. Nah, habis itu klik copy yang ini. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, untuk mengeceknya kita ke utilities, beam tool, dimensi beam, dan di display. Nah, bentangnya kan sama nih, dari 3 meter, 2 meter, 1 meter, dan seterusnya. Nah, habis itu kita hilangkan di dimensi beam ke remove. Nah, kita cek lagi di unitnya. Ini kan unitnya masih meter kilonewton. Kalian ganti ke meter mton. Kemudian Ctrl S dan disilang. Nah, sudah. Setelah sudah membuat koordinat, kalian lanjutnya ke properties. Properties. Nah, di soal ini kan menggunakan profil baja double siku 250 kali 250 kali 25 dan profil siku 100 kali 100 kali 10. Nah, kalian bisa carinya di sini di section database. Kalian tunggu. Nah, habis itu di kolom ini kan ada banyak tuh negara-negara, ada di Amerika, Australia, Brazil, British dan lain-lain. Nah, kita cari yang Japanese. Kenapa Japanese? Karena kita menggunakan satuan senti. Kalau Amerika itu menggunakan satuan inci. Nah, kalian klik Japanese. Nah, ini muncul nih ada H-shape, I-shape, T-shape. Ini ada banyak jenis profil. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan profil Siku atau Angel. Nah, kalian klik Angel, kemudian kalian scroll, kalian cari yang L ukuran 100 kali 100 kali 10. Nah, ini. Kalian klik. Nah, karena kita menggunakan profil double siku, kita pilih tentang yang SD ini. Nah, untuk spacingnya itu menggunakan 15 mili. Nah, jangan lupa kalian konversi dari mili ke meter. Jadi 0,015. Dan kalian add. Nah, kalau sudah kita cari yang profil kedua, yaitu 250 kali 250 kali 25. Nah, yang ini. Nah, misal di sel kotak ini nggak ada, kalian bisa mencarinya di view table. Nah, view table ini ada banyak jenisnya. Misal yang tadi nggak ada ya, 250 200 nggak ada, kalian klik ini dan kalian select. Nah, habis itu di sini pasti bakal muncul. Nah, setelah muncul, kalian klik yang SD juga lagi, kemudian spacingnya di sini 0,015 meter. Kalau sudah di add, di close. Nah, selanjutnya dipasang. Untuk pemasangannya, profil yang 250 ini ada di luar bentang ini. Nah, jadi yang pertama langkahnya, kalian klik yang profilnya, kemudian pilih beam mana aja yang ingin dipasang. Kalian klik. Nah, kemudian untuk memilih beam selanjutnya, kalian tahan kontrol, kemudian klik kiri. Seperti ini. Sampai teruskan sampai mana aja yang kalian ingin pasangkan. Nah, untuk soalnya kan yang 250 kali 250 kali 25 ini terpasang di luar, di struktur paling luar. Nah, di beam ini.
Kemudian kalau sudah kalian di sini klik yang assign to select beam, kemudian assign. Yes. Nah, kalau sudah muncul RR ini berarti propertiesnya ini sudah terpasang pada struktur. Kemudian yang 100 caranya sama. Kalian pilih yang mau dipasang, beam yang mau dipasang dengan kontrol kok. Dan pencet kontrol dan juga klik kiri. Seperti ini. Atau kalian bisa blok langsung kayak gini. Nah, kalau sudah klik yang assign to select beam ini dan desain. Nah, sudah muncul kan R1-nya. Artinya ini sudah terpasang. Kemudian kita lanjut ke support. Nah, support untuk pertemuan kali ini kita menggunakan support tumpuan sendi dan tumpuan roll. Langsung saja di grid, pilih yang sendi, add, dan juga roll, yang fixed bar. Nah, untuk roll ini kalian centang semua kecuali yang FY. Seperti ini. Habis itu add. Nah, kemudian dipasang. Kalian klik supportnya, kemudian assign. Nah, kalian pasangkan di titik mana aja. Ini sendi, kemudian yang roll di sini. Nah, kalau sudah, kita ke loading, pembebanan. Caranya sama juga kayak kemarin. Kita pilih load case. Detail dulu, kemudian add. Kita tambahkan beban mati. Nah, dengan load type-nya dead, jangan lupa diganti ya. Dan add. Nah, yang kedua beban hidup. Letaknya left. Nah, kemudian di add. Selanjutnya adalah beban angin. Di struktur ini terdapat beban angin. Beban angin. Loading tab-nya juga kalian ubah ke wine karena kita menggunakan beban angin. Kemudian di add. Nah, setelah itu ke define kombinasi. Nah, kombinasi ini kita ganti namanya kombinasi 1. Nah, kombinasi 1 itu apa isinya? Isinya beban mati dengan faktor 1.4. 1.4. Kemudian kalian add. Dan kita bikin lagi kombinasi 2. Kombinasi 2 isinya beban mati dan beban hidup dengan faktor beban matinya itu 1.2 dan juga beban hidupnya itu 1.6. Dan kalian add. Nah, karena ada beban angin nih, kita juga bikin kombinasi untuk beban anginnya, kombinasi 3. Kalian masukkan beban mati, beban hidup, beban angin. Beban matinya 1,2, beban hidupnya 1,6, dan anginnya 0,5. Kalau sudah add. Nah, kita bikin satu kombinasi tambahan lagi, yaitu kombinasi yang untuk foto soal. Kalian langsung klik aja soal, ketik soal. Yang dimasukkan itu beban hidup dan beban angin dengan faktor 1. Kemudian kalian add. Apa sih fungsinya kombinasi soal ini? Kombinasi soal ini fungsinya nanti adalah untuk foto soalnya aja. Karena di sini kan untuk kombinasi 2 ini kan sudah terfaktor nih. Jadi nanti nilainya berbeda untuk soal. Nah, setelah itu jika sudah, kalian klik beban mati, add, kemudian save weight. Nah, untuk faktornya sama kayak kemarin, min 1, dan kalian add, close. Dan ke beban hidup. Nah, beban hidup ini ada 2 nilai ya, cuma penempatannya sama di beban terpusat maksudnya. Nah, yang pertama itu di FY, minus 4, dan add. Nah, yang kedua minus 2, add, close. Nah, selanjutnya yang beban angin. Beban angin ini kalian add. Nah, beban angin tuh yang mana? Beban angin tuh yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena sejajar dengan sumbu X, kita isikan yang Fx dengan nilai 2.5. Tidak negatif karena apa? Karena searah dengan sumbu X. Misal
tidak searah, kita juga mengisikan negatif dan add. Nah, kalau sudah kalian pasang beban matinya yang save back itu send to view, di send. Nah, kemudian untuk beban hidupnya kalian juga assign, tapi jangan assign to view, assign to cursor. Nah, ini use cursor to send. Kemudian kalian ketik assign. Nah, sesuai dengan soal. Itu kan button. Button itu ada di pinggir sini. Kemudian 2 ton di tengah. Nah, kemudian yang beban angin tuh di pinggir kan. Kalian klik sini. Nah, sudah selesai. Nah, habis itu kita analisis. Kita define all close. Kemudian tiran. Nah, sebelum kita go to processing, kita ke view output file dulu. Kita done. Nah, di sini kita cari nih, kita cari actual weight of structure. Nah, di sini kan ada nilainya 6,345 Newton nih. Kalian ingat-ingat, kalian catat. Terus, nah di sini ada number of join. Number of join ini adalah total dari nodal yang ada di struktur kita. Nah, itu ada 12. Kalian ingat juga. Itu ada 12. Nah, setelah kalian ingat-ingat itu kan, kemudian eh, bagi aktual weights-nya ini yang 6,345 ini kalian bagi dengan number of join yang 12 ini. Kenapa dibagi? Karena beban mati pada struktur truss itu adalah beban terpusat, bukan beban merata. Jadi bebannya itu terjadi di titik-titik struktur, bukan terjadi pada sepanjang bentang struktur. Nah, kemudian kalau sudah kalian ingat-ingat, kemudian kalian close. Nah, kita kembali ke loading. Nah, beban matinya ini save weight. Nah, ini kan kalau save weight ini kan beban merata. Nah, sedangkan di truss itu beban mati itu bukan beban merata, melainkan beban terpusat atau beban terhadap titik-titik. Nah, kalian hapus saja save weight-nya ini, di delete, yes. Kemudian kalian klik lagi di add. Nah, beban terpusat itu apa? Nodal load yang FY. Nah, kalian kan tadi sudah dapat tuh aktual weight-nya kan 6,345. Kemudian dibagi dengan total nodalnya yaitu yang 12. Nah, hasilnya itu 0, minus ya. Jangan lupa minus 0,52875. Nah, ini. Kemudian kalian add, close. Nah, kemudian kalian klik ini bebannya, kemudian assign to view. Assign. Nah, ini beban terhadap titik, bukan terhadap bentang. Nah, ini kan sudah terpasang semua nih. Beban angin, beban hidup, dan juga kombinasinya juga. Nah, setelah itu kita foto-foto dulu. Nah, yang pertama itu yang foto soal. Kalian klik di sini. Nah, kalian munculin nilainya, jangan lupa di shift V. Nah, dan klik kanan, take picture. Nah, foto yang pertama ini soal. Nah, kemudian ke geometri, kita foto yang nomor nodal. Nah, untuk nomor nodal itu klik shift N ya, shift N. Dan klik nomor nodal. Nah, untuk ID-nya juga sama, nomor nodal juga. Nah, habis itu setelah nomor nodal kita foto nomor BIM. Sama seperti kemarin.
untuk munculin nomor BIM-nya ini Shift B, jangan sampai lupa ya. Dan tag picture nomor BIM. Kemudian support. Support itu tumpuan. Nah, sudah nih. Kalau sudah, kita ke analisis kembali. Nah, untuk yang perform analisis yang tadi kita hapus saja. Klik, kemudian di delete. Nah, kemudian analisis lagi. Nah, ini nggak ada error ataupun warning. Nah, kalau sudah, kita klik yang go to post processing mode yang tengah ini. Dan di done. Nah, beban mati, beban hidup, beban angin, dan juga soal kita pindahkan ke kiri. Kemudian di apply, oke. Nah, di sini di load ini jangan lupa kalian ganti ke kombinasi yang ketiga. Nah, setelah itu kalian munculin kurvanya. Nah, setelah kita munculin kurvanya, kita munculin nilainya di annotate, di BIM result. Nah, ini kalian klik semua. Nah, kemarin kan kalian gini kliknya, aksialnya nggak diklik. Nah, untuk sekarang aksialnya kita klik juga. Dan di annotate, oke. Dan close. Nah, sudah muncul kan nilainya. Nah, kalau sudah kita foto, displacement namanya. Nah, kalau sudah displacement, kita ke FX. Nah, ini untuk gaya aksialnya. Kalian rapikan. Kemudian take picture. Ini gaya aksial. Nah, kalau sudah, karena di trace ini nggak terjadi momen, nah momennya tuh 0. Kita nggak usah klik apa take picture untuk momennya. Kita langsung ke reaksi. Nah, reaksi kita rapikan juga. Nah, kalau sudah di foto reaksi. Nah, ini sudah nih, displacement sudah, reaksi sudah, kita langsung ke report. Kita menata setup reportnya. Nah, untuk input yang dimasukkan itu ada nodes, BIM, material, support, juga kombinasi load case. Nah, untuk inputnya ada ini. Kemudian ke output. Output yang dipilih node displacement summary, nyesuaiin dengan foto-foto yang diambil ya. Nah, kita ambilkan node displacement summary sama BIM and displacement summary. Kemudian lanjut ke BIM max axial force. Nah, kita foto yang terakhir itu ada foto reaksi summary. Kita pilih yang reaksi summary. Nah, kalau sudah kita ke picture. Kita masukkan semua. Nah, kemudian kita tata. Nah, untuk penataannya juga sama, formatnya yaitu foto penjelasan, foto penjelasan. Kita bawa ke atas. Nah, ini. Nomor modal. Nah, nomor modal tumpuan. Nah, kalau sudah kita ke name and logo. Nah, jangan lupa ini diganti juga ya, sesuai dengan nama kalian dan juga NIM.
Nah, habis itu kita ke load or save, kita save biar tidak berubah nanti saat kita keluar. Oke, kemudian kita print, klik OK. Nah, ini untuk ngecek, kita cek, scroll langsung aja ke bawah. Nah, kalau sudah nih, kita klik print. Oke, sorry. Print Microsoft, nah Microsoft print to PDF. Nah, kita jadiin PDF. Di file yang tadi ya, jadiin satu. Namanya ini adalah output underscore nama kalian, name, kemudian output apa materi kita, yaitu rangka bidang. Nah, untuk format penamaannya tuh seperti ini, output nama kalian, name, rangka bidang materi kita, udah di save. Nah, sudah nih, habis itu kita print yang di utilities, di command file. Nah, kita setting dulu, jangan lupa, kemudian di reset. Nah, sudah, kita OK, dan di print. Nah, jangan lupa dipilih Microsoft Print to PDF. Print. Nah, kalian pindah tuh, jadiin satu folder aja, biar enak nanti pas nyari. Nah, untuk file yang ini namanya adalah Start Editor. Start Editor underscore nama kalian, name, dan materinya. Nah, kalau sudah di save, OK. Nah, untuk format pengumpulan, kalau format pengumpulan itu kalian jadikan satu ya. Nah, Start Editor ini dan juga output ini kalian jadikan satu. Nah, ini. Nah, kalian jadikan satu dua file ini dengan format Start Editor ini di atas di halaman pertama, kemudian dilanjutkan dengan output ini di halaman selanjutnya. Nah, kalau sudah dikumpulkan dengan format nama yang sudah ditentukan di Google Classroom masing-masing. Nah, mungkin sekian pertemuan untuk materi kedua. Jika ada yang dibingungkan, bisa langsung tanya di grup. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.